Shalom dan selamat pagi saudaraku. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat Tuhan melimpah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kembali kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah yang tidak masuk akal. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu masukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu memulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menciptakan manusia dengan sesuatu yang sangat spesial dan berbeda dari ciptaan-ciptaannya yang lain. Karena manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Sayangnya, dalam menjalani hidup ini, manusia sering mengandalkan akalnya sendiri daripada hidup mengandalkan Tuhan. Celah ini dimanfaatkan iblis untuk menanamkan benih keraguan, ketakutan, benih kebimbangan, dan benih ketidakpercayaan, sehingga manusia tidak lagi sepenuhnya percaya akan kuasa Tuhan. Saudaraku, kita sebagai umat ciptaan Tuhan, kita harus menyadari bahwa akal kita ini sangatlah terbatas. Dengan akal itu, kita tak mampu menjangkau dan menyelami kebesaran kuasa Tuhan, kasih-Nya, karyanya, kekuatannya, dan pekerjaan-pekerjaannya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena itu, jangan menempatkan firman Tuhan di bawah akal atau pikiran kita, tetapi tempatkanlah firman itu di atas akal atau pikiran kita. Akal kita harus tunduk sepenuhnya di bawah otoritas firman Tuhan. Jangan mengukur dan menilai perkara-perkara rohani atau segala perkara yang Tuhan kerjakan dengan kemampuan akal kita, karena sampai kapanpun kita tak akan sanggup. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Perkara-perkara yang tak masuk akal atau mustahil, itulah yang Tuhan kerjakan dan sediakan bagi orang yang mengasihinya. Saudaraku, dalam menghadapi masalah seberat apapun, tak perlu kita mereka-reka jalan. Hadapi, tak perlu kita takut dan stres. Serahkan semua kepada Tuhan. Karena Dia selalu punya cara untuk menolong kita dan caranya penuh keajaiban. Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika dihadapkan pada hal-hal yang tak masuk akal, seharusnya kita terdorong untuk semakin melekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar dan berkuasa. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri ketika kami menghadapi masalah dalam hidup. Kiranya Roh Kudus membimbing kami supaya kami tetap percaya kepada setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.